البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita ada pada halaman 188, perhatikan baik-baik. Pembahasan seputar keutamaan tauhid, seputar keutamaan tauhid. Kata beliau, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Setelah beliau menyebutkan definisi tauhid, pengertian daripada tauhid, ifradullah taala bil uluhiyah wal rububiyah wal asma' was sifat, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya dan juga nama-nama serta sifat-sifatnya. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, keutamaan tauhid. Kata beliau, li tauhidillahi subhanahu wa ta'ala fadlun 'azim. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Faqad ja'alahu Allahu safinatan najah li'ibadihi fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Dan sungguh Allah taala telah menjadikan tauhid tersebut adalah perahu keselamatan untuk hamba-hambanya di dunia dan juga di akhirat. Jadi perahunya untuk menyeberangi kehidupan dunia biar selamat dan juga nanti di akhirat adalah tauhid ini. Na'am barakallahu fikum. Amma fid dunya, adapun di dunia, faman kana min ahli tauhid wa 'asha hayatahu la yusyrik billahi syai'a asbaghallahu 'alaihi al-amna wat tuma'ninata wal hidayata wal hayatat thayyibah. Masyaallah. Adapun di dunianya orang-orang yang muwahhid, yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia termasuk ahlu tauhid dan hidup dengan kehidupan tauhid dalam keadaan tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Asbagha, memberikan kenikmatan kepadanya berupa al-aman, keamanan, wa tuma'ninah, ketenangan, wal hidayah, petunjuk, wal hayatat thayyibah, dan kehidupan yang bagus atau kehidupan yang baik. Tapi catatannya apa? Tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Jadi benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan adzulm. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Karena terkadang kedzaliman maknanya adalah kesyirikan, sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala karena sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Jadi kedzaliman di sini maksudnya ada asyirk. Orang-orang yang beriman yang mereka walam yalbisu walam yakhlitu, yang mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan juga mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Itu orang-orang yang apa? Yang imannya murni, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Karena kesyirikan berbahaya sekali ya. Wal muradu bidzulmi fil ayah, dan yang diinginkan dengan kedzaliman pada ayat ini asyirku, yaitu kesyirikan. Ai man lam yakhlit imanahu bisyirki billah kana lahul amn wal ihtida. Maksudnya barang siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan kepada Allah taala, maka dia akan mendapatkan keamanan
dan juga akan mendapatkan petunjuk. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencampur adukkan imannya, tauhidnya dengan kesyirikan. Jaminannya dua, keamanan dan juga petunjuk. Keamanan di dunia, dia akan diamankan dari kesesatan-kesesatan. Adapun di akhirat dia akan diamankan dari siksaan api neraka. Petunjuk di dunia dia akan diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Petunjuk di akhirat dia akan diarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berkata, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Masyaallah. Barang siapa yang beramal amalan saleh, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang baik. Jadi tauhid termasuk sumber apa? Termasuk sumber kebahagiaan seorang hamba, sumber keselamatan seorang hamba. Nah, coba bayangkan hadis bitaqah yang panjang itu, kisah mengenai kartu, ya. Semula ditampakkan di hadapannya 99 catatan kejelekan. 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. 99 kejelekan, bayangkan. Akhirnya ternyata dia punya satu kartu. Kartunya bertuliskan apa? Kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Diletakkan di anak timbangan, ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat timbangannya dibanding 99 catatan kejelekan tadi itu. Berarti memiliki keutamaan yang sangat besar tauhid itu, ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalamnya, ketika orang hendak meninggal dunia, di akhir kalamnya yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innahu man mata 'ala tauhid wa laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah wa najahu Allahu minan nar. Artinya, adapun di akhirat kelak, barang siapa yang mati di atas tauhid dan berjumpa kepada Allah taala dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun, maka sungguh dia akan masuk surga dan Allah telah selamatkan dari api neraka. Itu balasannya untuk di akhiratnya. Jadi ahlu tauhid, nah barakallahu fikum, tidak perlu khawatir atau cemas. Ahlu tauhid mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai kalaupun dia disiksa karena dosa-dosa besar yang dia lakukan, tapi karena punya benih-benih tauhid, Allah taala akan apa? Akan entaskan dari api neraka tersebut. Nah, kita lihat lagi. Wa fis sahihain, di dalam sahihain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Apa artinya? Sesungguhnya Allah taala haramkan atas neraka. Namanya diharamkan, sesungguhnya Allah taala mengharamkan neraka untuk menimpa siapa? Menimpa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, diharamkan. Allah taala haramkan neraka, api neraka untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan catatan apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Ucapan tersebut bukan semata-mata karena paksaan, tapi karena benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya kalimat penyelamat. Paham ya? Kalau orang mengucapkannya benar-benar mengharapkan wajah Allah dan merenungi serta menerapkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Coba ingat-ingat kisahnya Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid saat itu mengucapkan apa? Membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kan enggak tahu isi hatinya. Dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, "Ya Usamah, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya ucapan tersebut cukup menghukumi surat zahirnya saja. Perkara batinnya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan karena takut ambil hartanya atau takut dibunuh atau semisalnya." Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu keadaan seperti itu?" Maksudnya syahidnya di sini kalimat la ilaha illallah, na barakallahu fikum, adalah kalimat yang mulia
yang di dalamnya terkandung apa? Na barakallahu fikum, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lihat, qalu wa aqsamut tauhid salasatun. Ucapan beliau dan pembagian tauhid ada 3. Tahu dari mana pembagian 3 tersebut? Apakah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Tauhid ada 3 gitu? Enggak ada. Kalau dari Al-Qur'an dan As-Sunnah terang-terangan tauhid ada 3 itu enggak ada. Paham ya? At-tauhidu salatu aqsam. Tauhid ada 3 macam, enggak ada. Nas seperti itu enggak ada. Yang ada bagaimana? Yang ada para ulama apa? Bil istiqra' wan nadhar wa ta'ammul fil ayati wal ahadits. Dikenal dengan at-tatabbu' wal istiqra'. Dalil yang menyimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 adalah apa? Adalah bil istiqra', mengecek dan meneliti, wan nadhar, memperhatikan, wa ta'ammul, merenungi, fil ayati wal ahadits, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Para ulama tatabba'u wastaqra'u, meneliti dan mengecek, ternyata tidak menjumpai kecuali 3 bagian ini. 3 pembagian ini, tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' was sifat. Dalilnya apa tadi? At-tatabbu' wal istiqra', yaitu penelitian dan pengecekan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata tidak dijumpai pembagian tersebut, melainkan menyimpulkan 3 macam tadi itu. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Masyaallah. Wa ma kana 'alaihi ahlus syirki ittadaha annaha salat aqsam. Dan juga memperhatikan apa-apa yang orang-orang berbuat kesyirikan berada di atasnya, akan nampak bahwa tauhid ada 3. Paham ya? Tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Isnani aqarra bihimal musyrikun. 2 tauhid, yaitu tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Orang-orang musyrikun mengakui. Kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Mengakui atau tidak? Mengakui orang musyrikin. Mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Nah, mengakui 2 tauhid, rububiyah dan al-asma' wa sifat. Tapi satu tauhid inti yang mereka lupakan, yaitu tauhid apa? Al-uluhiyah. Inilah yang sebagai apa? Patokan, ukuran seseorang masuk Islam atau tidak. Paham ya? Tauhid al-uluhiyah. Naam. Kita lihat di sini. Wasalis, dan yang ketiga, jahadahul musyrikun. Orang-orang musyrikin menentang, mengingkari tauhid yang ketiga ini. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Wa qama an-niza' bainahum wa bainar rusul fi dzalik, dan terjadilah perselisihan, pertikaian, permusuhan antara kaum musyrikin dan antara rasul atau para nabi dengan mereka. Masalah apa? Tauhid uluhiyah. Orang-orang kufar Quraisy itu paham kandungan la ilaha illallah. Karena paham itu mereka ketika suruh mengucapkan enggak mau gitu loh. Kenapa enggak mau? Karena konsekuensinya dia nanti harus apa? Mengerjakan barakallahu fikum ya, makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka enggak mau karena tahu maknanya gitu loh ya. Ketika diundang, dikumpulkan, disatukan, kemudian diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah, marah-marah mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau enggak paham, niscaya mereka akan mengucapkan. Orang kufar Quraisy paham ya? Nah, tapi mereka tidak mau mengucapkan karena apa? Karena nanti keharusannya daripada ucapan tersebut harus meninggalkan berhala, sesembahan selain Allah Ta'ala. Padahal mereka masih pengen menyembah berhala. Itulah keadaan orang-orang musyrikun saat itu. Wal qital, wal wala wal bara, wal adawah wal baghdha. Ini tauhid yang ketiga ini, yaitu tauhid uluhiyah. Inilah yang terjadi antara para barakallahu fikum musyrikin dan para rasulnya. Terjadi peperangan, terjadi apa? Al-wala, berloyalitas, wal bara, berlepas diri, wal adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Sebabnya karena tauhid uluhiyah ini. Kenapa Rasulullah diperangi? Kenapa Rasulullah dikucilkan? Kenapa Rasulullah dimusuhi oleh orang kufar Quraisy? Karena mendakwakan tauhid ini. Sampai Abu Lahab marah-marah kan? Tabban laka ya Muhammad, katanya. Celakalah engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana? Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Marah. Dikumpulkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, mengajak beribadah murni untuk Allah, marah Abu Lahab. Sampai mulutnya mengatakan tabban laka ya Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Alihada jama'atana? Apakah untuk seperti ini engkau kumpulkan kami?
Akhirnya apa? Allah Ta'ala bantah dengan surat Al-Lahab itu, bantahan untuk Abu Lahab plus keluarganya. Paham ya? Istrinya Ummu Jamil, Arwah bintu Harb, istrinya juga kena ancaman situ, dan juga apa? Dalam surat Al-Lahab secara utuh itu, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Istrinya pembawa kayu bakarnya. Abu Lahab jelas, paham ya? Hartanya tidak bisa menyelamatkan. Syahidnya di situ bahwasanya orang-orang kufar Quraisy paham gitu loh, tapi tetap enggan dan tidak mau mengikuti dakwah tauhid yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man ta'ammala al-Qur'an al-Karim was-sirah an-nabawiyyah wa ahwal ar-rusul alaihi wassalatu wassalam wa ahwal al-umam arafa dzalik. Dan barang siapa yang mau ta'ammul, memperhatikan, merenungi Al-Qur'an Karim dan sejarah para nabi dan keadaan-keadaan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan keadaan-keadaan umat-umat terdahulu, niscaya dia akan tahu tentang hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wa qad zada ba'dhum qisman rabi'an. Ini penting faedah ini. Selama ini yang kita ketahui kan 3. Uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma' wa sifat. Ada yang menambahkan tauhid yang keempat, namanya tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah khusus untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena maksudnya itu tauhid yang berkaitan masalah ittiba, mengikuti siapa yang berhak untuk diikuti dari kalangan makhluk ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita lihat. Naam, kata beliau, zada ba'dhum qisman rabi'an sammahu tauhid al-mutaba'ah, masyaallah. Sebagian mereka menambahkan pembagian yang keempat, dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah apa? Di dalam masalah syariat ini untuk diikuti. Karena dari kalangan makhluk, mutaba'ah ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham ya? Nah, kita lihat maknanya, yakni wujubu ittiba'ir Rasul alaihi salatu wassalam wa tamassuk bisyariah, maksudnya. Tauhid mutaba'ah itu maknanya adalah, kata beliau, wajibnya mengikuti Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan syariatnya, itu namanya tauhid al-mutaba'ah. Termasuk salah satu syarat diterimanya apa? Amalan al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi mutaba'ah ini memurnikan. Jadi kalau kamu, kita, antum, kalian semuanya mencintai Rasulullah, ikutilah apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan sekedar mengaku cinta tapi tidak apa? Tidak mengikuti. Rasulullah tidak mengajarkan, dia malah membuat perkara yang baru. Rasulullah tidak mensyariatkan, mereka malah membuat apa? Ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang bid'ah misalkan. Berarti cintanya tidak benar. Paham ya? Karena kalau bukti cinta, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Kalau cinta Allah, ikuti Rasulnya. Paham ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Paham ya? Jadi bukti cinta mengikuti orang yang dia cintai. Sebagaimana dalam pantun atau puisi yang sering ana sebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu jujur, cintamu benar, niscaya kamu akan mentaati orang yang kau cintai. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, dia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya bagaimana kalau dia ngaku cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Nah, kita lihat, lanjutkan lagi. Falaisa hunaka muttami'. Falaisa hunaka muttamin akhar ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa hunaka muttaba' akhar ghair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwal imam al-a'zam wa huwal muttaba'. Artinya apa? Tidak ada di sana orang yang diikuti. Orang lain enggak ada. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau adalah imam, pemimpin al-'azam, pemimpin yang paling besar. Wa huwal, na barakallahu fikum, mutba' atau muttaba'. Beliau adalah orang yang diikuti, panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan cuman slogan, jangan cuman na barakallahu fikum sablonan yang ada di jaket, Jamurah, Jamaah Muji Rasul misalkan.
Ingat-ingat ya, kalau cuma slogan, tulis-tulisan itu belum dikatakan dia benar kecintaannya. Kalau slogan kan bisa bikin, tulisan juga bisa bikin, tapi prakteknya itu loh. Nah, barakallahu fikum, prakteknya bagaimana? Apakah mencontoh yang Rasulullah ajarkan ataukah tidak? Atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fala yajuzul khuruj an syari'atihi fahiya syari'atun wahidah, imamuha wahid, wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam." Masya Allah, enggak diperbolehkan keluar dari syariatnya karena syariat tersebut hanya satu saja. Syariatnya hanya satu, yaitu apa? Imamuha wahid, imamnya juga satu. Siapa itu? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaisa li ahadin al-khuruj an syari'atihi. Enggak diperbolehkan seorang pun berontak keluar dari mentaatinya. Hati-hati ya. Jadi kalau sudah keluar dari ketaatan Rasulullah SAW, ancamannya berat. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya apa? Barang siapa yang menyelisih Rasul, menentang Rasul, setelah datang petunjuk di hadapannya, petunjuk, dalil, argumen di hadapannya, dia malah memilih jalannya selain jalannya kaum mukminin, apa balasannya? Allah Ta'ala berpaling dari orang tersebut. Paham ya? Dan akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dalam keadaan apa? Neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati, jangan sampai kita berpaling dari dalil, berpaling dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu dengan bujukan rayuan yang sering dilontarkan oleh ahlul bidah wad dalal, hizbiyun, yang mereka mengatakan kami punya fatwa, Syekh fulan berfatwa, ulama fulan berpendapat. Jangan. Kita memiliki apa? Memiliki aturan, memiliki sandaran yang akurat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil itu Al-Qur'an Sunnah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berseberangan, bertabrakan pendapat ulama dengan pendapat Rasulullah SAW, dahulukan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau telah bersabda wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tenang, kalau sudah tahu itu tenang. Hadisnya pendek, simpel, padat, tapi itu menyentuh sekali ya. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan, ada pendapat para ulama, ijtihad sahabat kok berseberangan dengan pendapat Rasulullah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngikutin sahabat yang keliru. Paham ya? Jangan, itu kan sahabat Ustaz. Itu kan syekh Ustaz, itu kan ulama. Lah ini kan Rasulullah, itu caranya gitu. Rasulullah mau diapakan coba? Rasulullah Nabi kita, panutan kita, ikuti Rasulullah SAW. Walaupun apa? Para ulama menyelisihinya, walaupun para sahabat ijtihadnya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ikuti Rasulullah SAW karena beliau adalah hujjah. Beliau adalah hujjah, yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Kata beliau, bal yajibu 'ala jami' sakalain, bahkan wajib atas seluruh dua makhluk, jin dan manusia, al-jin wal ins, an yakhda'u li syari'atih, tunduk terhadap syariatnya. Tunduk terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an yasiru 'ala minhajihi fit tauhid wa fi jami'il awamir wan nawahi. Masyaallah. Dan hendaknya semua makhluk, jin dan manusia, berjalan di atas prinsipnya, di atas jalannya Rasulullah SAW, baik dalam masalah tauhid atau dalam semua permasalahan berkaitan masalah perintah dan larangan. Rasulullah sudah melarang, haram gambar makhluk bernyawa, ya udah tinggalkan, selesai. Enggak usah banyak bicara, itu kan haram kalau gambarnya pakai apa? Pakai pensil, pakai pena, kalau patung atau misalnya, rincian dari mana? Paham ya? Karena gambar makhluk bernyawa itu kan kepalanya itu. Innamas surah ya ras, fa idza qutiya ar-ras fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu haram kepalanya itu sebenarnya. Kalau kepala dipadamkan, dihancurkan, disirnakan, dimusnahkan, boleh gambar tersebut tanpa kepala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya harus menggambar, apa kata Rasulullah? Gambarlah seperti keadaan pohon. Pohon bukan makhluk bernyawa. Paham ya? Bukan apa? Hewan wala manusia, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus apa? Berhati-hati. Rasulullah melarang, selesai. Jangan mencari alasan dengan fatwa ulama atau yang semisalnya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wa hadzal qismur rabi' ma'lumun wa huwa dakhilun fi qismi tauhidul ibadah. Pembagian yang keempat ini sudah diketahui, masuk dalam pembagian tauhid ibadah.
Li'anna Rabb subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bittiba'il kitab was sunnah. Dikarenakan Allah taala merintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti apa? Alkitab was sunnah. Wa hadha huwa tauhidul mutaba'ah. Inilah tauhid al-mutaba'ah. Inilah yang dikenal dengan tauhid al-mutaba'ah. Ya tauhid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala wujubi ittiba'ir rasul. Dan sungguh para ulama tersepakat ijma' wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasair 'ala minhajih, dan berjalan di atas prinsip serta berjalan di atas metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa annahu la yasa' ahadun al-khuruja an syari'atih, bahwasanya tidak diperbolehkan seorang pun untuk berontak keluar dari apa? Ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya kata beliau, "Tsumma dzakara asy-syekh al-aqsam ats-tsalatsah faqal." Kemudian Syekh menyebutkan pembagian tauhid yang tiga tersebut seraya beliau berkata, wahya tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Tauhid uluhiyah, rububiyah, al-asma' was sifat, tiga tauhid tersebut ditambahkan sebagian ulama tadi apa? Tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena suatu amalan tidak diterima kecuali dengan dua syarat, yaitu apa? Dua syarat diterimanya amalan atau ibadah: ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.